untuk menyatakan berhenti. Menurut saya tantangan terbesar dari Presiden Prabowo untuk swasembada energi itu adalah bagaimana membuat emak-emak berdaulat di dapur-dapur mereka dengan optimalisasi CNG dan dan gas pipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, dapur rumah tangga Indonesia hari ini menjadi simpul penting persoalan energi nasional, di mana ketergantungan hampir mutlak ya dan merata pada LPG 3 kg yang sebagian besar masih diimpor, membuat agenda swasembada energi menghadapi tantangan struktural. Padahal seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki beragam sumber energi domestik yang dapat kita manfaatkan untuk kebutuhan memasak ya, mulai dari gas alam hingga listrik yang saat ini berada dalam kondisi kelebihan pasokan. Persoalannya ini bukan ketersediaan energi, melainkan keberanian, kebijakan, dan konsistensi pelaksanaan untuk membangun sistem energi dapur yang beragam, adil, dan juga berkelanjutan tentunya. Nah, untuk mendiskusikan isu ini telah hadir di studio Secret Story ada Om Daeng yang merupakan pengamat ekonomi dan energi. Assalamualaikum Om, terima kasih sudah mau join. Waalaikumsalam, Nora, apa kabarnya? Iya, apa kabar Om? Baik. Ini udah yang keberapa kali ya Om ya kesini ya? 1, 2, 3, 4, 5 lah. 5 kali. 4, 5 ya. Oke Om. Nah Om, sebelum kita diskusi lebih jauh ya Om ya, kira-kira kalau Om Daeng melihat bagaimana kondisi perubahan peta energi nasional nih Om, dan perubahan geopolitik bahkan geostrategi global hari ini Om? Iya, pada tingkat global sebetulnya ada orang melihat dari sisi perang energi ya, orang memperebutkan sumber-sumber energi masih terus berlangsung sampai sekarang. Tapi menjadi keuntungan tersendiri bagi kita karena harga minyak terutama tidak mau naik. Yeah. Harga minyak tetap konsisten di bawah 80, 60 ya. Sekarang di 60. Jadi itu sebetulnya momentum bagi kita untuk bisa mendapatkan crude atau minyak mentah yang lebih murah. Walaupun ada perang, biasanya kan kalau perang harganya naik. Ini enggak, perang malah turun harganya gitu itu berlangsung sejak peristiwa perang antara Palestina Israel. Iran Israel, lalu Rusia Ukraina, lalu dilanjutkan oleh Amerika sekarang dengan Venezuela. Tetap aja harga minyak tidak mau naik. Nah, itu keuntungan tersendiri bagi kita. Karena kita ini kan negara yang masih mengimpor sebagian besar dari kebutuhan nasional kita di minyak. Misalnya kita impor itu sekitar 800.000 barel minyak per hari ya. Nilai impor minyak kita itu kalau kita rupiahkan kira-kira 1,3 triliun per hari. Nilai impornya ya, kita minyak kita itu kita impor. Baik itu kita impor crude-nya, kita impor oil produknya, BBM-nya ya, solarnya, lalu juga kita impor LPG. Termasuk LPG 3 kg juga kita impor. Nah, sebagian besar itu kita impor. Walaupun sebenarnya sumber-sumber energi di dalam negeri itu sebenarnya cukup beragam ya, cukup banyak ya. Karena kita punya energi yang bisa dipakai untuk menghasilkan listrik, untuk menggerakkan kendaraan, ada semua, untuk memasak di dapur, untuk kebutuhan transportasi, industri rumah tangga. Sebetulnya kita punya sumber yang beragam. Yang bisa dimanfaatkan tanpa harus bergantung melulu kepada minyak. Nah, di bidang energi yang lain kita ada untungnya juga karena kita eksportir batu bara terbesar di dunia sekarang. Kita ekspor sekitar 1 miliar ton lah, kurang lebih ya. 1 miliar ton kalau per tahun. Kalau 1 miliar ton itu nilainya kalau harganya $100 per ton, kita pukul rata di $100, itu berarti 100 miliar dolar kan, berarti sudah 1.650 triliun itu dari ekspor batu bara. Nah, ada juga sumber energi yang lain yang sekarang sedang menjadi
menjadi penting bagi Indonesia, yakni CPO ya, minyak sawit yang Ya, dipakai untuk betul. pencampuran PAME untuk solar, dan itu juga kita eksportir sawit terbesar di dunia dan juga produsen sawit terbesar di dunia. Jadi sebetulnya dari sisi energi ini, terlepas kita impor minyak, sebetulnya kita masih punya banyak yang lain Ya, untuk kita betul. jadikan sumber energi. Nah, kalau di dapur, mak masih 80% impor. Karena mak masih memakai LPG kan ya. sebagai bahan bakar. Nah, baurannya pengganti LPG itu sebetulnya yang paling pokok itu dua. Satu, diganti dengan gas, Ya. gas alam ya, yang bahannya gas alam bukan minyaknya. Kalau LPG kan minyak bumi ya. Minyak bumi. Diganti dengan gas alam atau diganti dengan listrik. Oke. Listrik itu kan kompor listrik, kompor induksi. Dulu kan pernah ada program kompor induksi itu. Atau menggunakan gas alam. Gas alam itu ada dua. Ada gas yang didistribusikan dengan pipa-pipa itu ke rumah-rumah penduduk ya, ke apartemen, ke rumah susun ya, Ya. pakai gas pipa. Ada juga yang pakai CNG, dikirim dengan tabung-tabung seperti LPG itu. Oke. Ada Ya, CNG, itu tabung CNG ini kompres itu ya. kemudian dikompres dengan tekanan tinggi, lalu dibawa ke ada yang dibawa ke komplek perumahan, dibikinkan CNG stationnya. Ada Ya. juga yang di dapur-dapur seperti dapur MBG sekarang kan sudah mulai ramai pakai CNG itu. Oke. Ya, kalau ada berapa 30.000 dapur, itu berarti bisa memakai cukup signifikan itu kalau mau pemerintah. Karena salah satu impor terbesar kita itu adalah LPG. Bukan hanya itu, bukan hanya impor LPG. LPG ini juga menyerap subsidi cukup besar. Ya. Subsidi dari APBN itu sekitar 80-an triliun setahun. Belum sudah impor subsidi lagi, berarti Subsidi, yang kita iya. subsidi negara lain. Ya kan, rakyat kita hanya sebagai konsumen gitu. Jadi sebetulnya prioritas pemerintah untuk mencapai swasembada energi itu salah satunya adalah membuat emak-emak ini berdaulat di dapur mereka. Jadi tidak memakai LPG impor. Bisa dibaur dengan gas Iya. alam atau dibaur dengan dengan listrik gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk yang LPG ini kan tetap maksudnya apa ya, ibu-ibu gitu ya, kita yang mungkin membutuhkan untuk memasak gitu, tetap bergantung ke LPG ini hanya karena murah kan sebenarnya? Karena karena- subsidi. Iya. Karena subsidi kan harga LPG subsidi itu kan murah sekali. Iya. Kalau harga aslinya sih cukup mahal ya. Itu ada di LPG 5 kg dan LPG 12 kg itu cukup mahal. Ya. Tapi kalau pemerintah menggunakan CNG atau menggunakan gas alam ya, dapatnya sama, subsidi negaranya jadi tidak ada gitu. Oke. Karena Iya, ya. gas alam ini murah. Betul. Gas alam ini murah dan tidak impor. Dan sumber-sumber kita banyak yang kita buang percuma, nggak dipakai. Misalnya saya kasih contoh, ada satu daerah kemarin bupatinya ketemu saya, Jabung Timur Jambi ya, Tanjung Jabung Timur di Jambi itu, mereka dikasih gas oleh perusahaan di situ. Untuk pemerintah daerahnya dikasih 8 BBTUD, 5 BBTUD itu cukup besar. Ya. Cukup besar itu kalau mau dipakai. Tapi ini kan nggak dipakai, akhirnya ya dilepas karena tidak ada bisnis plan-nya, tidak ada infrastruktur yang terbangun, tidak ada ini, jadi ya tidak optimal gitu. Nah, kalau yang gas ini banyak kita, gas alam itu banyak. Hanya butuh optimalisasi, butuh pembangunan jaringan pipa, butuh dukungan pemerintah untuk mengembangkan tabung-tabung CNG, tabung-tabung compressing itu, karena belum bisa diproduksi secara massal di Indonesia. Kalau nggak salah butuh kerjasama tertentu deh untuk bisa memproduksi, karena tabung itu berat. Tapi udah ada kan Om? Udah ada, udah dipakai banyak, tapi kemungkinan besar tabungnya masih kita impor ya, karena tabung itu tebal, berat, karena untuk gas kompresi gitu. Jadi dari sisi keamanan saya rasa aman, sama aja dengan LPG. LPG. Nggak jauh-jauh beda. Iya. Om, kalau tadi yang soal subsidi LPG itu kan
masih ya sampai sekarang. Nah, kalau untuk konsekuensi fiskal jangka panjangnya dari itu seperti apa, Om? Ya kalau menurut saya, kalau memang ada penggantinya, ngapain melanjutkan kebijakan yang terlalu banyak membebani fiskal. Memang bisnis ini sudah berkembang. Ada ribuan, puluhan ribu agen LPG tersebar di seluruh Indonesia ya. Ya. Ada ratusan ribu pangkalan-pangkalan LPG tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau tiba-tiba pemerintah menghentikan sama sekali mungkin enggak. Ya. Cuma bagaimana caranya pangkalan-pangkalan LPG dan agen-agen LPG ini dipakai juga untuk mendistribusikan CNG misalnya gitu. Oke. Jadi secara paralel ya sebagai bauran, secara paralel untuk meningkatkan bauran energi atau komplementer lah, saling melengkapi di antara keduanya. Oke. Sebab sudah banyak sekali orang yang terlibat di dalam bisnis ini. Sejak konversi dari LPG dari minyak tanah dulu ke LPG, bisnis ini menjadi bisnis yang sangat berkembang luas. Ya. Tidak hanya melibatkan kios-kios biasa, ini melibatkan pengusaha-pengusaha yang paling kuat di negeri ini gitu. Oke, ya. Termasuk importirnya kan. Kemudian selain importir juga pedagang besarnya di sini, agennya juga. Untuk investasi agen aja luar biasa nilainya kan. Iya. Bagaimana nanti kalau ini langsung dibubarkan? Saya rasa enggak. Tapi bagaimana CNG misalnya secara paralel bisa mengisi itu. Ya. Jadi Oke. itu strategi yang paling mungkin dilakukan supaya fiskal kita atau APBN ini tidak dalam jangka panjang terus mensubsidi LPG dalam jumlah besar. Dulu 50 seingat aku dari 40, 50, 60, 2028 ke 2026 ke 80 triliun. Oke. Setahun. Jadi makin hari 10 triliun naik terus gitu. Itu setiap tahun tuh ya, Om? Tiap tahun iya naik. Karena ya permintaan bertambah, rumah tangga bertambah, konsumsi bertambah, konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi kan. Iya. Nah, tapi karena ini barang impor dari luar negeri, dibeli dengan mata uang asing, harga juga ditentukan oleh internasional, masuk ke dalam negeri kita kasih subsidi besar dari APBN. Ya. Yang impor swasta, yang subsidi APBN, barulah rakyat terima harga yang lebih murah gitu. Jadi tapi kalau terus-menerus begini, padahal kita punya penggantinya. Nah. Bukan hanya punya pengganti, bisa saling melengkapi, kenapa enggak? Nah, ini yang butuh strategi fiskal jangka panjang yang harus dipikirkan dalam rangka mencapai swasembada energinya Presiden Prabowo. Ya. Jadi kalau hemat saya nih Nora, swasembada energi itu bisa ditempuh dari dua lini. Oke. Satu dari hulu, kita impor minyak tadi kita impor sampai 800.000 barel per hari. Bagaimana lifting minyak kita naikin lagi? Ya. Produksi minyak kita naikin lagi di hulu. Tentu eksplorasi, pembukaan investasi dan lain-lain dilakukan, aturan-aturan di-cut, dipermudah semua. Karena hampir dalam 2 dekade terakhir produksi itu nurun terus begini. Ya. Dari 1,7 juta barel, 1,4 juta barel terus Berarti sampai tahun 600. lalu kemarin turun juga, Om? Turun. Jadi nggak tahu tahun lalu apakah ada kenaikan, tapi ya kenaikan nggak signifikan ya. Nah, penurunannya itu sangat drastis. Jadi kita sejak Undang-Undang 22 2001 itu Undang-Undang Migas era reformasi tahun 2001, itu produksi itu turun dari di atas 1 juta barel ke 600 turun begini. Nggak ada yang mau investasi lagi, nggak ada yang mau eksplorasi lagi, nggak ada yang mau bisnis di hulu lagi gitu loh. Orang lebih memilih impor kali, lebih gampang kali ya. Nggak mengambil resiko untuk nyari-nyari ngebor, tiba-tiba nggak ada isinya. Nah itu mungkin yang nggak mau. Jadi satu dari sisi hulu harus ditambah investasi, eksplorasi, eksploitasi, produksi, ya kan ditambah. Tapi harga minyak masih rendah begini, sulit juga orang. Oke, ya. Harga minyak di bawah $60 per barel, orang investasi di migas hati-hati. Mending beli surat utang negara, gitu kan lebih jelas duitnya gitu imbalannya 7%, 7,2%. Uangku investasi di Sun aja lah, nggak usah di sini gitu. Nah, tapi pemerintah punya tanggung jawab untuk melakukan meningkatkan produksi nasional. Satu, dua dari sisi hilir itu dibaur, ditingkatkan baurannya. Jadi
Jangan bergantung pada minyak saja. Bagaimana dengan minyak sawit, bagaimana dengan batu bara, bagaimana dengan gas alam, bagaimana dengan ini. Nah, itu bauran dari kombinasi dari dua strategi ini bisalah kita swasembada. Kenapa? Karena listrik kita oversupply. Ya. Gas alam kita eksportir salah satu nomor 5 terbesar di dunia, gas alam. Batu bara eksportir nomor 1 atau nomor 2 terbesar di dunia. Sawit nomor 1 terbesar di dunia. Jadi nggak ada alasan tidak bisa swasembada. Yang penting kombinasi dari bauran energi ini bisa dilanjutkan secara baik gitu. Iya. Nah, Om, berarti untuk strategi yang tadi ya dari hulu ke hilir itu kan seharusnya bisa kan Om dimanfaatkan untuk untuk menghasilkan LNG atau CNG itu. Nah, Bisa. Kan gas alamnya banyak. Iya. Nah, jadi LNG dari gas alam, CNG juga dari gas alam. LNG dicairin, CNG dikompresi kan, Iya. dikirim pakai tabung. LNG juga dikirim kemana-mana pakai gas alam cair itu dikirim. Ada yang diekspor. Kita masih eksportir LNG terbesar di dunia. Cuma memang salah satu yang menjadi kendala adalah ya. kebanyakan LNG ini atau gas alam ini sudah terikat kontrak dengan pasar-pasar ekspor. Oke. Jadi kuota di dalam negeri agak minim dan harganya di luar negeri bagus. 60% gas alam kita diekspor. Tapi kita impor minyak gitu dalam jumlah besar. Ya itu kombinasinya di situ keseimbangannya barangkali ya. Tapi kalau menurut saya daripada kita berlanjut impor minyak, lebih baik kita salah satunya optimalisasi gas alam ini. Ya. Baik untuk gas alam pipa yang untuk ke rumah-rumah penduduk maupun dengan CNG. Ya. Dengan gas kompres ini. Jadi dua-duanya masuk melengkapi LPG yang sekarang konsumsi LPG itu sekitar 10 juta ton setahun lah. Dan 80%-nya kita impor. Hanya sedikit yang bisa dihasilkan di dalam kilang-kilang nasional kita. Nah, menurut saya tantangan terbesar dari Presiden Prabowo untuk swasembada energi itu adalah bagaimana membuat emak-emak berdaulat di dapur-dapur mereka dengan optimalisasi CNG dan dan gas pipa gitu, Nora. Oke. Nah, Om, kalau untuk kebijakan ya Om ya, kebijakan energi terkait energi nasional ini apakah terlalu berorientasi pada solusi jangka pendek Om dibanding transformasi struktural? Kalau dari Om Dhani? Kalau sekarang ya terpaksa harus jangka pendek. Misalnya kita karena kita importir ya, importir minyak mau nggak mau kita harus jangka pendeknya pertama mencari sumber-sumber impor yang murah. Misalnya seperti kemarin dipikirkan untuk tidak lagi menggantungkan impor pada Singapura. Ya. Bisa mengganti dengan impor dari negara-negara lain yang lebih murah seperti dari Iran, dari Rusia, dari mana-mana ya, atau dari Amerika sendiri kan kemarin mengomongkan dari Amerika sendiri karena sudah bisa dipastikan ini lebih murah. Kalau misalnya dengan Iran lagi perang, dengan Rusia jadi perang ya dari Amerika aja, asal lebih murah kan bisa. Jadi strateginya itu memang harus jangka pendek. Nah, tapi kalau jangka panjang, kita bicara jangka panjang, kita tentu harus memikirkan satu lingkungan strategik yang lebih permanen di dalam negeri, misalnya dengan menyiapkan regulasi yang lebih bagus, kemudian menata atau kasarnya gini deh, memberangus semua peraturan-peraturan yang menghambat, termasuk kelembagaan yang masih menghambat segala macam itu lebih diminimalisasi. Nah, kalau bisa seluruh aturan-aturan yang menghambat dan lingkungan keuangan, perbankan, moneter kita yang masih menghambat itu harus dituntaskan, harus diselesaikan. Kalau tidak, investasi nggak bisa masuk ke dalam sektor real. Investasi lebih milih bursa, pasar keuangan, surat utang negara, surat utang BI, kapan selesainya gitu loh. Tapi kalau lingkungan bisnis migasnya sudah mulai bagus, tertata dengan baik, BUMN bisa bekerja dengan lega ya dalam melakukan investasi dan lain sebagainya. Mungkin produksi minyak nasional itu masih bisa bertambah, terutama gas ya. Gas harus digenjot lagi, misalnya Masela ya. Kapan mulai produksi besar-besaran gitu, karena Masela saya yakin dan banyak orang yakin bahwa kalau Masela sudah mulai beroperasi,
kita akan menjadi produsen gas alam terbesar di dunia lagi. Oke. Iya, itu Yang cukup sempat besar menurun, cadangannya ya. di situ, iya. Oke. Gitu. Om, kalau sekiranya kita sudah kan ingin berusaha untuk mengoptimalisasi tadi ya perubahan itu ke energi alternatif, sebenarnya ada tidak tantangan sosial atau budaya gitu ya dalam mengubah kebiasaan memasak masyarakat yang tadi dari LPG ke energi alternatif? Kalau sebenarnya ini energi utama sih Nora ya, bukan alternatif ya, karena Iya. ada kan sudah pernah dipakai. Jadi misalnya kita bicara CNG sudah banyak yang pakai, kita bicara gas pipa sudah banyak yang pakai, kita bicara listrik kompor induksi juga sudah banyak yang pakai. Iya. Cuma tadi tantangan sosialnya mengubah habit orang, kebiasaan orang. Nah, itu tantangan kan, kultural, struktural juga ada. Ya. Jadi sekarang bagaimana mengubah habit orang menggunakan LPG, misalnya mengganti dengan kompor induksi kalau udah mulai pendapatan bagus, ya kan, rumah ini coba pakai kompor induksi di dalam rumah satu. Jadi tidak melulu LPG tiap hari gitu pakai. Kemudian ditambah lagi pakai CNG. Ya kan? Kalau LPG-nya habis sudah masih ada CNG. Sama aja bentuknya. Cuman enaknya CNG tabungnya ditaruh di luar biasanya. Karena agak besar ukurannya kan. Tabung LPG kan, kalau LPG rata-rata tabungnya di dalam dapur itu. Kalau ini kan tabungnya ditaruh di luar, dialirkan pakai pipa terus baru di situ ini. Kalau yang pakai stasiun CNG ditaruh di luar seperti yang di mana di Bintaro itu ada tuh. Di Bintaro itu ada. Jadi orang pakai meteran aja masuk situ. Masuk pipa-pipa di rumah ada meterannya. Oh, saya sudah pakai berapa hari ini pakai sekian. Itu ya serulah daripada malam-malam cetek gas habis kan. Aduh, gas habis, mau cari gas bikin kopi udah jam 1 malam. Mau cari kemana kan? Cari Madura-Madura udah pada tutup. Misalnya kan gitu, repot juga itu. Maksudnya apa, toko-toko yang buka 24 jam kan, toko-toko bapak-bapak Madura-Madura ini. Kalau Alfamart, Indomaret tutup aja segitu. Nggak semuanya 24 jam. Nggak semua itu. Jadi apa namanya, kalau pakai gas pipa ya nggak akan hilang, nggak akan habis karena itu cuma meteran di dalam rumah kita kan. Stasiun gasnya di tempat yang jauh. Ya sebenarnya adaptasi aja sih ya. Adaptasi, ya, jadi tapi mengubah kebiasaan dan meyakinkan orang bahwa tidak ada masalah gitu loh. Tapi kalau sejauh ini bagaimana Om? Nah, sejauh kalau dari ini ya kalau saya nilai sih kebijakan ini naik turun ya. Nah, CNG kan juga dipakai juga untuk transportasi, kayak angkot-angkot di Bogor. Angkot di Bogor kan masih pakai CNG itu di dalam apa? Untuk ngisi CNG kan lebih murah, jauh lebih murah daripada mereka beli bensin atau solar. Nah, CNG-nya itu yang disubsidi cuma tabungnya doang. Jadi CNG-nya nggak disubsidi, tabungnya aja karena tabungnya kan dibantu pemerintah. Tapi kalau LPG-nya, CNG-nya yang dijual ke masyarakat tuh, gas alam yang dijual ke masyarakat yang jadi CNG itu sudah harga yang bisa menghasilkan keuntungan bagi penjualnya. Jadi nggak perlu ada subsidi di situ. Nah, berbeda dengan LPG. LPG itu ada subsidi di dalam gas dan di dalam tabungnya gitu ceritanya. Dan penyebarannya juga kalau LPG tuh sudah luas. Udah luas sekali. Nah, kalau CNG belum, hanya di beberapa tempat. Rumah makan ini apa? Angkot. Masih terbatas berarti Om. Habis Transjakarta. Yang masih terbatas. Belum banyak ini. Mungkin karena ya apa namanya? Karena juga lingkungannya ini belum terlalu memberikan peluang yang besar mungkin dari kebijakan fiskal. Pemerintah harus ya pada titik tertentu yang 80 triliun untuk subsidi LPG 3 kg ditarik misalnya 10 triliun saja untuk membantu kompor induksi, membantu gas pipa, membantu CNG, itu sudah sangat besar. Kalau ditarik 10 triliun saja dari subsidi 80 triliun untuk mengembangkan infrastruktur gas alam, untuk mengembangkan infrastruktur CNG, untuk mengembangkan infrastruktur kompor induksi, itu cukup besar. 10 triliun itu besar. Dan itu
saya rasa CNG masih bisa mengcover seluruh dapur MBG itu kalau angkanya 10 triliun itu besar sekali. Betul. Besar sekali. Oke. Jadi gitu. Nah, Om Daeng, kalau menurut Om Daeng, apakah skema subsidi energi ini perlu diubah dari subsidi komoditas menjadi subsidi langsung berbasis rumah tangga, Om? Ada plus minusnya. Hmm? Itu dari dulu memang banyak orang mengusulkan orang miskin langsung kasih duit aja, Ya. atau orang kurang mampu langsung kasih duit biar dia nanti yang beli LPG apa dengan harga normal. Jadi tidak ada lagi oplosan, Ya. tidak ada lagi orang mencuri, mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Terutama oplosan sih. Iya, ya. Jadi LPG 3 kilogram, ya kan? Dicolong, dioplos jadi 12 kilo. Ya. Curang ya, Om? Iya, dicurang lah. Curang. Nah, yang ini dijual komersial. Oke. Yang ini kan harga subsidi. Nah, sudah dapat harga subsidi, dicolong lagi dijual komersial. Jadi keuntungannya 2 kali nih. Yang nyolong jadi dapat dari keuntungan dari nyolong dari LPG 3 kg yang dikurangi isinya, dapat lagi dengan menjual yang harga komersial di 5 kilo atau di 12 kilo. Nah, kalau misalnya subsidi itu dialihkan langsung ke orang, by name, by address. Sekarang era digital kan, KTP mak saya di kampung, kita klik di sini udah tahu semua kita kan. Jadi bisa langsung ke rekening mereka, ke ATM mereka atau kemana, kirim dalam bentuk uang yang bisa dialokasikan untuk membeli LPG dengan harga komersial. Ya. Nah, itu bisa. Nah, kedua, ini pasti akan lebih tertib karena by name by address kan, orang terima subsidi BBM ini by name by address. Tinggal konsistensi kebijakannya aja. Kalau orangnya belum jadi kaya tetap dikirimin duit gitu loh. Okay. Kalau orangnya sudah lepas dari kemiskinan baru tidak dikirimin duit lagi. Nah, lalu kemudian di atas bisa secara signifikan mengurangi beban subsidi subsidi tidak langsung melalui dalam LPG ini yang gampang dicolong ini. Subsidi tidak langsung itu kuncinya gampang dicolong. Ya. Dicolong orang lah, dicolong orang yang terlibat dalam jalur distribusi itu. Kalau subsidi 3 kg gampang dicolong. Oke. Nah, kalau subsidi langsung tentu sulit orang nyolong karena menyangkut jumlah uang yang langsung diterima oleh masyarakat. Tapi minusnya kebijakan seperti itu pasti akan bikin ribut. Oke. Pasti heboh. Pasti banyak yang nggak senang. Pasti banyak yang menolak. Oke. Nah, ujung-ujungnya kan ke politik. Nah, politiknya ini nggak tahan. Ini akan menjadi alat gebuk ke pemerintah. Pasti lewat medsos, lewat gerakan massa tolak pencabutan subsidi LPG pasti luar biasa. Nah, tapi itu tadi kelemahannya, jalur distribusi subsidi tidak langsung itu banyak sekali. Pencurian. Yang dicuri kan jelas sejumlah uang tertentu dari negara ya, 80 triliun itu dicuri lah di sepanjang rantai itu kan. Dioplos, yang dikurangi timbangan, lalu dijual komersial. Paling banyak itu, Om. Paling banyak itu. Umum subsidi umumnya begitu. Oke, Om. Om, kalau untuk dalam mendorong diversifikasi energi dapur ya, ini bagaimana atau apakah sudah ada peran pemerintah daerah dalam hal tersebut gitu untuk menyesuaikan dengan potensi lokal masing-masing wilayah di Indonesia? Udah ada belum, Om? Saya rasa pemerintah daerah mau ya. Kemarin tuh saya ketemu pemerintah daerah Jabung itu, mereka mencari siapa yang mau mitra nasional yang bisa memakai 5 BBTUD gas yang dikasih oleh perusahaan minyak yang sedang beroperasi di sana. Karena itu daerah yang cukup kaya minyak ya. Nah, minyaknya diambil, gasnya kan dibuang tuh. Nah, itu yang minta bikin bisnis plan-nya, bikin ininya. Nah, pemerintah daerah sebetulnya sepanjang itu bisa menghasilkan income bagi daerah dan kemanfaatan bagi masyarakat, itu saya rasa mereka pasti mau. Nah, tinggal sekarang tuh bagaimana ada dukungan yang serius dari pemerintah pusat untuk memberikan dukungan regulasi, peraturan, dan dukungan keuangan dalam bentuk pengalihan sedikit dari subsidi
LPG impor gitu. Nah, subsidi kita belum bicara subsidi yang lain ya. Ya. Subsidi solar impor, subsidi BBM impor gitu. Oke. Nah, sekarang kalau di solar sudah ada penggantinya namanya minyak sawit kan? Ya. Mau diganti dengan minyak sawit. Tapi untuk LPG mau diganti dengan DME, itu mengolah batu bara diubah menjadi gas. Diubah menjadi LPG. Nah, sebagai bridgingnya, sebagai jembatannya, sebaiknya sebelum DME ini jadi, kita masih bisa menggunakan CNG gitu loh. Ya. Gas alam murni dikompres masuk ke situ, atau dikembangkan nanti di proyek DME-nya pemerintah atau proyek gasifikasi batubara itu tidak langsung DME tetap menjadi salah satu proyek, bisa menggunakan langsung batu baranya diolah langsung kirim pakai pipa gasnya gitu loh, Oke. pakai gas pipa, jadi nggak perlu diubah jadi LPG. Betul. Langsung kirim. Nah, itu bisa sangat membantu. Jadi tidak perlu terpaku dengan 1-2 metode, tapi bagaimana membaca kebutuhan sesuai dengan keadaan daerah. Betul. Misalnya daerah-daerah yang kaya batu bara kan bisa menggunakan langsung batu baranya diolah, langsung kirim pakai pipa ke rumah-rumah penduduk, bisa kayak gitu. Jadi nggak harus DME lah. Mungkin DME butuh waktu ya. Betul. Tidak harus terpatok sama satu DME program saja. ya. Iya. Oke, Om. Om, dengan mengimplementasikan transisi energi dapur ini, bagaimana kita bisa memastikan gitu kalau misalkan memang transisi ini nggak menambah beban biaya bagi rumah tangga yang mungkin berpenghasilan rendah gitu, Om? Oh iya, kalau ke CNG pasti lebih murah, asal tabung CNG-nya disubsidi oleh pemerintah. Makanya saya bilang infrastrukturnya ya. Nanti infrastruktur ini dialihkan dari subsidi BBM, dari subsidi LPG ke sini untuk bangun infrastruktur CNG. Kalau gasnya ada pasti lebih murah, gas alam kan. Ya. Nah, kalau tabungnya agak mahal sedikit dia. Oke. Nah, demikian juga gas pipa. Kalau gas pipa kalau sudah ada pipa pasti lebih murah. Jadi tidak akan membebani konsumen, pasti lebih murah. Nah, kalau kompor induksi asalkan listriknya tetap masih ada subsidinya gitu. Jadi plus minusnya di situ. Okay. Atau bisa satu desain kompor induksi yang lebih murah lagi ya, yang lebih tidak terlalu makan listrik yang banyak gitu. Masih bisa. Jadi kalau transisi energi yang tidak membebani rakyat itu tentu tergantung harganya. Nah, kalau harganya lebih murah itu pasti akan mengurangi beban masyarakat dan beban kemiskinan gitu. Betul. Ya, karena kan mungkin kebanyakan mungkin pertimbangan masyarakat ya Om yang berpenghasilan rendah gitu kan, karena kan kalau misalnya kompor induksi mungkin harus membutuhkan beli kompornya listriknya lagi mahal, gitu kan gitu, karena itu jadi mungkin mereka ya akan lebih ke 3 kilogram ke yang LPG. Iya. Ya, itu yang harus dipikirkan oleh pengambil kebijakan bahwa harga harus dipastikan lebih murah. Iya. Kedua, berarti tabungnya harus disubsidi. Ketiga, infrastruktur gas pipanya tersambung ke rumah mereka. Pasti mau, karena pasti lebih murah. Iya, paling tidak wadahnya itu disubsidi ya, tabung itu disubsidi. Oke, Om. Om, kalau menurut Om Daeng, apakah Indonesia ini memiliki peta jalan yang jelas dan terukur untuk mengurangi impor LPG secara bertahap? Peta jalan ya. Kalau peta jalan, ya itu tadi sebetulnya yang kita bicarakan peta jalan. Tinggal bagaimana pemerintah ini membuat satu regulasi yang lebih pasti aja. Okay. Misalnya dengan satu regulasi yang berisikan bahwa kita akan meningkatkan bauran energi nasional kita di sektor hilir, di konsumsi dengan bauran listrik untuk dapur nih ya. Listrik, CNG. Listrik, gas alam, dan minyak dan LPG gitu loh. Jadi minyak LPG tetap ada karena ini minyak masih produksi di kilang-kilang kita juga ada di produksi LPG. Gas alam karena kita penghasil salah satu yang terbesar di dunia ya. Dan eksportir terbesar di dunia. Dan nomor 5. Nah, ini kita pakai untuk dalam negeri, gas alam kita pakai, dan listrik. Kenapa listrik? Karena listrik kita oversupply. Ya. Oversupply. Betul. Kalau untuk dapur misalnya contoh nih, kalau untuk
kompor induksi masih bisa dibantu karena ini oversupply gitu. Tinggal dipikirkan skemanya yang tidak membebani PLN. Maksudnya PLN tidak ditagih harus begini gitu, harus diberi keleluasaan kepada mereka untuk bisa memasifkan kompor induksi sebagai energi alternatif bagi kedaulatan emak-emak di dapur mereka gitu. Oke, Om. Om, kalau menurut pandangan Om Daeng, seberapa besar sih peluang swasembada energi nasional ini bisa dicapai kalau sektor rumah tangga itu tidak segera didiversifikasi sumber energinya? Yang paling banyak beban kan memang di sektor hilir ya, di konsumsi kan. Misalnya subsidi LPG 80 triliun, subsidi solar sekitar 60-70 triliun. Oke. Subsidi 40 berapa 60-70 lah subsidi solar, lalu subsidi listrik itu cukup besar ya. Betul. Subsidi listrik. Nah, ditambah lagi di sektor konsumsi ini ada dana kompensasi namanya. Kompensasi untuk selisih harga. Misalnya pemerintah kan mematok harga solar tuh. Oke. Nah, nanti ada selisih harga. Kemudian Pertamina pemerintah mematok harga Pertalite ya, dipatok, tapi nanti ada selisih harga, itu ditagihkan ke pemerintah. Kemudian demikian juga listrik, nanti ada kompensasi, ada selisih harga, ditagihkan ke pemerintah. Beban terbesarnya di sini, di konsumsi ini. Jadi kalau mau, ya baurannya ditingkatkan. Baurannya ditingkatkan di sini, nanti hasil dari efisiensi di bidang konsumsi ini dialihkan untuk mengembangkan hulu, misalnya membantu eksplorasi minyak, membantu industrialisasi, hilirisasi sawit, ya kan, untuk bisa menghasilkan energi, membantu industrialisasi gas alam, memproduksi CNG, tabung-tabung dan lain sebagainya. Jadi dari beban hilir, beban konsumsi yang besar nanti, dialihkan ke kegiatan produksi yang bisa meningkatkan produktivitas di hulu. Jadi saya rasa roadmap-nya harus begitu. Nah, cuma sekarang saya kira pemerintah sedang giat ya mengerjakan seperti proyek DME. Kemarin sudah melakukan RDMP, Refinery Development Plan ya, RDMP Master Plan. Jadi itu mengembangkan kilang-kilang yang ada. Nah, salah satunya kilang Balikpapan kemarin bisa dikembangkan dengan anggaran sekitar 125 sampai 130 triliun untuk menambah kapasitas produksi kilang sekitar 100.000 barel minyak per hari. Salah satu langkahnya begitu. Nah, karena konsumsi kita nasional kita itu 1,6 juta barel per hari. Produksi nasional kita masih sekitar 600.000 barel per hari. Jadi kita masih impor 800.000-nya. Nah, itu bisa diatasi dengan cara begitu. Konsumsinya ditingkatkan baurannya, hasil dari efisiensi akibat peningkatan bauran energi di konsumsi dialihkan ke hulu untuk kegiatan produksi, investasi dan eksplorasi. Berarti bisa Om dalam jangka waktu 5 tahun gitu misal. Presiden Prabowo kemarin pidatonya subsidi pangan dirancang 5 tahun. Tapi 1 tahun katanya langsung surplus beras gitu kan bisa. Jadi kalau minyak nanti swasembada energi dirancang 5 tahun. Tapi di tahun pertama sudah surplus gas. Gas kan memang sudah surplus ya. Sudah surplus listrik. Listrik pun sudah surplus melebihi produksi. Mungkin surplus yang pertama kita akan surplus biosolar misalnya, atau surplus pencampuran antara sawit dengan solar. Jadi kita nggak impor solar lagi, impor solar lagi 4 sampai 5 juta ton kita nggak impor solar. Bahkan kita bisa surplus. Itu sudah bisa diklaim sebagai swasembada di solar gitu. Masih bisa kayak gitu. Ya berarti setidaknya saat ini masih bertahap ya. Masih bertahap. Mungkin sekarang yang jadi target pemerintah itu swasembada dulu di solar ini. Solar harus berbasis pada produksi dalam negeri. Tidak boleh lagi ada impor solar. Baru setelah itu DME berjalan, berarti LPG tidak lagi impor tapi dihasilkan dari batu bara. Tapi sebagai bridgingnya, sebagai jembatannya,
kita bisa pakai CNG Yap. karena gas alam kita Betul. melimpah, tinggal dibangun infrastrukturnya aja. Oke. Nah, sambil menunggu proyek proyek DME-nya selesai. Gitu Oke, ceritanya. baik Om. Jadi sebenarnya udah bertahap tapi mungkin tidak sekaligus ya Om Tidak ya sekaligus. sumber Nah, energinya itu. Oke. bisa dimulai pelan-pelan dari yang ada dulu. Hmm. Misalnya kalau adanya gas alam, ya gas alam dioptimalisasi. Iya itu dioptimalisasi. Kalau adanya batu bara untuk diubah jadi gas, segera optimalisasi dari situ. Maka itu bisa ditingkatkan baurannya di tingkat konsumsi gitu. Oke. Baik Om Daeng, ini diskusinya tadi terkait energi. Sebenarnya kita juga udah pernah juga ya Om Sudah ya pernah diskusi. ngobrolin terkait sumber energi juga, tetapi kali ini kita lebih fokus ke masalah Emak-emak. LPG ya dan Emak-emak di dapur supaya mereka berdaulat di Berdaulat. dapur. Jadi nggak lagi menggunakan bahan bakar impor untuk memasak di dalam Masak. rumah. Jadi emak-emak patriotik gitu. patriotik. Oke siap Om Daeng. Ya teman-teman, tadi kita baru saja ya berdiskusi dan ngobrol-ngobrol sama Om Daeng terkait sumber energi dan peluang swasembada energi di Indonesia ya untuk saat ini dan mungkin untuk di masa depan. Di mana kita tahu ketahanan energi nasional ini tidak hanya ditentukan oleh kilang pembangkit atau kontrak impor, tetapi oleh apa yang menyala di dapur-dapur rumah tangga kita juga. Selama LPG 3 kilo menjadi satu-satunya tumpuan, beban fiskal akan terus membesar dan swasembada energi hanya menjadi slogan. Diversifikasi energi memasak melalui pemanfaatan gas alam domestik dan listrik nasional bukan sekedar pilihan yang teknis, tetapi keharusan yang strategis. Saatnya dapur emak-emak tidak lagi menjadi titik lemah kemandirian energi, tetapi justru pondasi kuat untuk menuju kedaulatan energi Indonesia. Baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Om Daeng. Terima kasih sama-sama Noro. Untuk menyatakan berhenti.